Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Arah Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini, saya akan bagikan video edukasi tentang perawatan bonsai jenis Bougainville Singapura atau bunga kertas, yaitu berupa pruning daun serta wiring beberapa cabang supaya rapi ke depannya. Pohon Bougainville atau bonsai Bougainville atau disebut juga dengan kembang kertas merupakan tanaman perdu berduri yang memiliki bunga berbentuk trompet kecil dan berwarna cerah. Bougainville sendiri memiliki berbagai warna yang menarik, termasuk merah, kuning, putih, pink, ungu, dan warna lainnya. Perawatan pada pohon bonsai Bougainville untuk step by stepnya hampir sama seperti video edukasi sebelumnya. Namun kali ini saya akan melakukan pruning daun dan tanpa melakukan penambahan pupuk dan tanpa pengolesan fungisida. Untuk pemupukan biasanya saya cukup menggunakan NPK dengan sistem kocor dengan takaran yang sesuai yang dianjurkan. Dan biasanya saya lakukan pemupukan di waktu treatment mempercepat tumbuhnya bunga setelah dilakukannya tahap treatment pembungaan. Bonsai Bougainville tersebut sudah sering berbunga, namun karena akhir-akhir ini di tempat saya masih sering hujan, jadi panasnya matahari pun berkurang sehingga jenis Bougainville jarang berbunga di saat musim hujan. Untuk sekarang saya fokuskan di perantingan, dan untuk perawatan perantingan menurut cara paling efektif yang sering saya lakukan yaitu dengan dilakukannya pruning daun. Bisa pruning daun semuanya ataupun beberapa saja bagian yang akan dirapatkan. Dan seperti biasa sebelum saya mulai tahap-tahap perawatannya, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi perawatan dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Saya akan mulai perawatan di tahap yang pertama, yaitu berupa pruning daun. Dan bonsai Bougainville jenis Singapura tersebut sangat sering saya lakukan pruning daun. Pruning daun pada bonsai Bougainville untuk pertumbuhan daunnya setelah dipruning lebih cepat tumbuhnya dibandingkan bonsai jenis-jenis lainnya. Dan pruning daun juga merupakan salah satu treatment untuk mempercepat munculnya tunas-tunas bunga. Sebenarnya pruning daun di waktu musim penghujan seperti ini adalah waktu yang bagus supaya bonsai Bougainville tersebut terhindar dari hama atau kutu putih, dan yang paling bagus yaitu terhindar dari matinya ranting serta mempercepat pembungaan. Pruning daun pada bonsai jenis Bougainville berikut ini tidak ada cara-cara khusus. Jadi sahabat tinggal potong seperti biasa dan sisakan untuk pucuk mudanya, bisa langsung pruning di bagian tidak perlukan untuk pengelosan. Dan tujuan full pruning daun berikut juga supaya mudah di waktu wiring cabang dan ranting serta mudah dalam mengarahkan gerak dasar pada cabang dan ranting. Serta pruning daun juga berguna untuk mengecilkan ukuran daun dari bentuk aslinya di alam liarnya. Semakin sering dilakukannya pruning daun, maka pertumbuhan daun akan lebih kecil dan makin rimbun serta kerapatan pada tunas bunga pun akan semakin rimbun. Di samping daun yang rimbun, tetapi bunga pun akan tumbuh rimbun juga apabila sahabat sering lakukan pruning daun pada bonsai Bougainville. Jadi bagi sahabat pemula di dunia bonsai, diharapkan dalam merawat atau program suatu bahan bonsai atau bonsai yang sudah jadi, supaya hasilnya sesuai yang diharapkan, lakukanlah step by step sesuai yang dilakukan para senior atau pakar bonsai. Dan jangan terburu-buru supaya membuahkan hasil yang maksimal dan kepuasan dalam merawat suatu bonsai jenis apapun itu. Dan perlu dipahami juga bahwa membentuk suatu bonsai tetap tidak jauh dari bentuk pohon aslinya yang ada di alam liar. Supaya lebih natural, dan yang membedakan hanyalah ukurannya saja. Dan terutama sebelum memprogram suatu bonsai, poin utamanya yaitu kesuburan media tanamnya. Apabila media tanam sudah pas dan subur, maka memprogram suatu bonsai mau dibentuk apapun akan mudah. Untuk treatment mempercepat berbunga pada bonsai Bougainville yaitu dengan cara pohon dibuat stres. Cara membuat stres yaitu dengan cara dipruning, setelah itu selama 4 hari pohon jangan disiram dan diteduhkan. Dan setelah 4 hari kondisinya layu, lanjut disiram dengan NPK yang sudah dicairkan dengan metode kocor atau siram. Usahakan waktu penyiraman pertama dengan pupuk NPK. Siram hanya di kelilingnya saja dan tanpa mengenai batangnya supaya aman dan tidak kering ke depannya. Dan tips di waktu penyiraman menggunakan NPK,
Pengalaman selama ini yang saya lakukan yaitu sedikit dicampur bumbu masako atau micin pada NPK tersebut yang sudah dicairkan. Mungkin bagi sahabat yang belum pernah mencoba, agak sedikit aneh. Namun tips tersebut saya dapatkan dari pakar-pakar bonsai dan senior-senior bonsai. Dan ada beberapa juga dari senior-senior bonsai yang menggunakan tips tersebut. Jadi bagi sahabat yang mempunyai bonsai atau tanaman jenis bougainville yang susah berbunga, sahabat bisa mencobanya treatment yang saya bagikan. Karena tidak semua jenis bougainville mudah berbunga dan tidak semuanya para pecinta bonsai atau pecinta tanaman paham cara mempercepat tumbuhnya bunga. Apalagi bougainville tersebut masih original, tanpa dilakukannya grafting. Dan hampir semua bougainville yang saya miliki tidak saya lakukan grafting supaya bonsai tersebut original dan alami. Setelah pruning daun selesai, seperti biasa saya selalu biasakan untuk pembersihan daun-daun hasil pruningan supaya media tanam selalu bersih dari sampah bekas pruningan daun. Dan juga supaya bonsai tersebut tidak kehilangan keindahannya karena faktor kurang bersih. Jadi untuk sahabat semua, setelah selesai pruning daun, sebelum lanjut ke tahap perawatan selanjutnya, usahakan bersihkan sisa daun pruningan supaya bonsai sahabat terjaga kebersihannya dan juga mencegah terjadinya pembusukan daun yang dapat mengakibatkan munculnya hama karena faktor pembusukan. Dan kebanyakan bonsai jenis bougainville akarnya sangat sedikit dibandingkan jenis bonsai lainnya. Jadi ditakutkan karena pembusukan disebabkan oleh daun, berdampak juga pembusukan pada akarnya. Dampak serius pembusukan pada akar yaitu bonsai bisa kering dan tidak terselamatkan. Jadi apa salahnya sahabat selalu menjaga kebersihan pada bonsai yang sahabat miliki. Berikut tampilan bonsai bougainville Singapura setelah dilakukannya perawatan dan treatment mempercepat berbunga. Setelah dilakukannya treatment, bonsai bougainville tersebut tidak saya siram sampai bonsai tersebut layu. Biasanya saya teduhkan sampai layu tanpa disiram selama 3-4 hari. Dan setelah 3-4 hari bonsai tersebut sudah layu, setelah itu baru saya lanjut treatment selanjutnya dengan disiram yang dicampur NPK dan masako atau micin. Setelah 2 atau 3 minggu, biasanya bougainville tersebut akan terlihat hasilnya dari treatment paksa berbunga tersebut. Saya akan update lagi perkembangan bonsai bougainville tersebut supaya sahabat bisa mengikutinya. Jadi semoga sahabat bisa lakukan tahap-tahap perawatan seperti yang saya lakukan selama ini. Serta lakukanlah urutannya seperti tahap-tahap yang selalu saya bagikan. Jadi apabila sahabat memiliki atau rencana merawat bonsai bougainville, sahabat bisa ikuti tahap-tahap perawatan yang saya bagikan. Dan untuk treatment mempercepat berbunga, sahabat bisa komen di kolom komentar atau sahabat bisa menunggu di next video setelah bonsai tersebut berbunga. Saya akan terbuka dan berbagi pengalaman kepada siapapun tentang bonsai. Jadi bila ada yang perlu ditanyakan, silakan komen di kolom komentar untuk lebih detailnya. Jadi kunci suksesnya dalam merawat suatu bonsai jenis apapun itu, yaitu kesabaran dan ketelitian. Karena merawat suatu bonsai tidak ada yang instan karena harus memerlukan waktu yang bukan sebentar. Serta ketelitian dalam merawatnya pun harus ekstra teliti dibandingkan tanaman biasa. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arah Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Arah Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.